Halo para maniak film dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dadang di channel Nonton Heula. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah film berjudul Mulan. Film ini adalah film live action yang dirilis pada tahun 2020, garapan sutradara Nicky Caro yang dibintangi oleh deretan nama besar diantaranya Jet Li, Donnie Yen, dan Liu Yifei. Film ini mengisahkan tentang pejuang wanita legendaris dari negeri tirai bambu yang bernama Hao Mulan yang diperankan oleh Liu Yifei. Dalam perjuangannya, Hao Mulan harus berpura-pura menjadi pria untuk menghadapi para pemberontak yang ingin mengkudeta kaisar. Sebelum masuk ke isi cerita, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh sosok Mulan kecil yang penuh semangat sedang mengejar seekor ayam. Mulan adalah sosok gadis yang energik dengan energi Qi yang sangat besar. Dan sekedar informasi, energi Qi adalah sejenis energi tenaga dalam yang terkenal di masyarakat Cina. Tetapi bakat istimewa yang dimiliki oleh Mulan tersebut kurang disukai oleh masyarakat sekitar, dikarenakan adat di negeri Cina yang pada masa itu sangat memegang teguh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mulan kecil pun masih belum begitu paham dengan bakat yang dia miliki, dan pada akhirnya dinasihati oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kepada Mulan agar menyimpan bakatnya tersebut karena tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Di scene berikutnya, kita akan disuguhkan dengan pertarungan antara tentara kerajaan melawan para pemberontak dari suku Rauran yang dipimpin oleh Borikan. Dia adalah seorang pemimpin para pemberontak yang sangat kejam yang berhasrat besar untuk mengkudeta kaisar. Di scene ini, dia dan para pasukannya dibantu oleh seorang penyihir hitam yang berhasil menerobos tembok pertahanan pasukan kerajaan lalu membantai semua pasukan serta penduduk desa tersebut. Singkat cerita, akhirnya wilayah di kota tersebut berhasil dikuasai oleh Borikan dengan menyisakan seorang prajurit agar dapat melapor ke kaisar. Berita mengenai penyerangan Borikan pun dengan cepat sampai ke telinga kaisar. Kaisar amat geram terhadap perilaku para pemberontak yang membunuh warga tidak bersalah. I killed Borikan. There is no place for witches in this kingdom. It is forbidden to use the power of Qi in destructive ways. We'll destroy this roaring army and their witch. Akhirnya, kaisar pun memerintahkan agar segera membentuk pasukan tentara yang kuat untuk melawan balik Borikan, dengan mewajibkan setiap keluarga memasok satu orang laki-laki untuk dijadikan prajurit. And crush these murderers. Every family must contribute one man to fight. Beralih kembali ke tempat Borikan, setelah berhasil dengan penyerangan pertamanya, diperlihatkan percakapan antara Borikan dan penyihir hitam. You have news. The Emperor sends his army to defend the Silk Road. Good. We will crush every garrison until the Imperial army is on its knees. Dari percakapan tersebut, kita dapat mengetahui jika penyihir hitam hanya digunakan alat oleh Borikan, dikarenakan hanya Borikanlah yang mau mengakui kekuatannya. Ia juga berkata kepada penyihir hitam bahwa ia akan mengalahkan kaisar bagaimanapun caranya. Lanjut di scene berikutnya, diperlihatkan Mulan sudah tumbuh menjadi gadis manis dan cantik yang sedang mengejar 2 ekor kelinci. Mulan pun pulang ke rumah, tetapi setibanya di rumah, ia mendapati berita kurang baik bahwa ia akan dijodohkan oleh peramal di desanya. Akhirnya, Mulan pun didandani dengan cantik dan dipakaikan pakaian layaknya aturan adat di masa itu. Mulan yang tidak terbiasa dengan dandanan tersebut harus menemui peramal agar dapat dilatih bagaimana cara menjadi perempuan yang baik. Tetapi, hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Setibanya ke tempat peramal, alih-alih berjalan lancar dan mendapatkan jodoh, Mulan malah dicaci dan dimarahi oleh peramal tersebut dikarenakan dianggap mengacau. Ketika keluarga Mulan beranjak pergi dari tempat peramal,
tiba-tiba datanglah pasukan dari kerajaan dengan titah kaisar, yaitu satu pria dari setiap keluarga wajib bergabung dalam tentara kekaisaran. Ayah Mulan yang tahu di keluarganya tidak memiliki laki-laki, akhirnya membulatkan tekad untuk memenuhi perintah dari kaisar walaupun untuk berjalan saja sudah kesusahan. Ayah Mulan adalah pensiunan tentara kerajaan yang sangat dihormati di desanya. Hal itulah yang mendorong Ayah Mulan untuk tetap menerima panggilan dari kaisar. Pada saat makan bersama, keputusan Ayah Mulan pun sempat ditolak oleh keluarganya, terutama Mulan. Tetapi, tiba-tiba sang ayah marah. Ia pun mengatakan bahwa keluarganya bisa dicap sebagai keluarga yang tidak patuh terhadap perintah kaisar. Mulan sebagai anak tertua tidak tega melihat sang ayah yang sakit-sakitan harus berperang kembali, dan akhirnya memutuskan untuk menggantikan ayahnya menerima panggilan dari kaisar. Pada saat semua tertidur lelap, Mulan pun menggunakan baju perang ayahnya dan berlatih pedang 3 pilar yang bertuliskan setia, berani, dan jujur milik ayahnya. Di keesokan harinya, keluarga Mulan kaget dikarenakan baju perang, undangan kaisar, serta pedang milik sang ayah telah hilang. Mereka pun berpikir bahwa Mulanlah yang melakukan hal tersebut. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain berdoa kepada Dewa Phoenix agar melindungi Mulan. Mulan seorang diri melakukan perjalanan menuju kamp pelatihan prajurit, dan di perjalanan Mulan sempat tersesat di gurun tandus hingga ia kelelahan. Hingga keesokan harinya, Mulan tersadarkan ketika dilewati oleh jelmaan burung Phoenix yang lalu menuntunnya menuju kamp pelatihan prajurit. Akhirnya Mulan pun tiba di kamp pelatihan, di mana semua prajurit yang hadir di kamp tersebut adalah laki-laki. Mulan pun harus menyamar sebagai laki-laki dan mengganti namanya menjadi Haojun untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. Di keesokan harinya, semua prajurit diberikan pengarahan tentang peraturan dan larangan. Di antaranya, berbohong yang memiliki hukuman pengasingan dan pengucilan keluarga. Honesty, penalty, expulsion, disgrace. Disgrace for you, disgrace for your family, disgrace for your village. Mulan sempat gelisah mendengar hal tersebut karena ia takut penyamarannya akan terbongkar. Seluruh prajurit pun berlatih dengan sangat keras sebelum mereka ditugaskan untuk berperang. Dan di dalam latihannya, Mulan yang seorang perempuan harus bersaing bersama para laki-laki dengan tetap menjaga rahasianya hari demi hari. Di scene berikutnya, pada sesi latihan, prajurit diperlihatkan Mulan melakukan latihan bertarung dengan rekannya bernama Hong Hui. Di sini kita dapat melihat bahwa Mulan memiliki bakat seni bela diri yang hebat. Semua orang pun takjub dengan keahlian Mulan. Beralih ke Borikan. Dengan dendam membaranya kepada kaisar yang telah membunuh ayahnya, Borikan pun akhirnya mengumpulkan pasukan dengan cara menghimpun sekutu dari suku lain di daratan Cina. Ia pun bersumpah untuk menghancurkan kekaisaran. Kembali lagi ke Mulan alias Haojun. Mulan dipanggil untuk menghadap ke Komandan Tung. Komandan Tung bercerita bahwa ia adalah teman dekat dari ayahnya Mulan. Komandan Tung pun berkata agar Mulan dapat meneruskan perjuangan ayahnya sebagai prajurit yang hebat. Lanjut di scene berikutnya, pasukan dari Borikan dengan penyihir hitam semakin kejam dan memporak-porandakan setiap desa di wilayah kaisar. Komandan Tung pun tidak tinggal diam dan memerintahkan agar seluruh prajurit bersiap turun ke medan perang. Di keesokan harinya, pasukan yang dikomandani oleh Komandan Tung bergabung dengan pasukan perbatasan untuk bersiap melakukan penyerangan. Hari yang ditentukan pun telah tiba dan pasukan yang dipimpin oleh Borikan akan berhadapan langsung dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Tung. Spearmen, open! Pasukan kerajaan menghujani pasukan Borikan dengan hujan panah yang membuat sebagian rombongan Borikan mundur. Mulan dengan beberapa prajurit diperintahkan untuk mengejar Borikan dan terjadilah adegan panah memanah antara Borikan dengan tim Mulan.
hingga semua tim Mulan tewas dan tersisa Mulan seorang. Mulan seorang diri tetap mengejar Borikan yang kemudian diserang oleh penyihir hitam sehingga terjatuh dan lalu bertarung kembali dengan penyihir hitam. Imperial Army. Penyihir hitam menyerang Mulan hingga Mulan kewalahan dan akhirnya pingsan. Saat tersadar, Mulan pun membaca ukiran di pedangnya yang bertuliskan kejujuran. Dari hal tersebut, akhirnya Mulan tersadar bahwa ada satu nilai yang ia lupakan, yaitu kejujuran. Setelah itu pun, Mulan akhirnya bertekad untuk jujur tentang jati dirinya serta bergegas kembali ke medan perang untuk membantu prajurit yang lain. Dengan kecerdasan dan bakat berperang yang dimiliki oleh Mulan, Mulan pun berhasil membuat pasukan Borikan terdesak dengan cara menimbulkan longsor gunung es. Longsor es tersebut langsung menimpa pasukan Borikan dan membinasakan setengah dari mereka. Pasukan Borikan yang terdesak harus dipaksa mundur dari medan perang. Lalu, Mulan yang sudah bertekad untuk jujur pun mengakui dan berkata jujur ke Komandan Tung tentang kebohongannya selama ini. Komandan Tung pun marah dan memberikan hukuman untuk mengusir Mulan dari pasukan kerajaan. Mulan pun merasa kecewa telah diusir dari pasukan kerajaan. You can never go home. Penyihir hitam yang merasa pernah memiliki nasib sama seperti Mulan pun akhirnya mendatangi Mulan lalu memujuk Mulan agar bergabung dengan dirinya dalam pasukan Borikan. Penyihir hitam merayu Mulan agar tidak menyia-nyiakan bakat yang Mulan miliki dan bersedia bergabung bersama kelompoknya. Alih-alih mau bergabung, Mulan malah pergi meninggalkan sang penyihir dan malah kembali ke markas para prajurit untuk memberikan bocoran informasi yang ia dapatkan dari perkataan penyihir hitam. Mulan pun menemui Komandan Tung, lalu mengatakan bahwa serangan Borikan di perbatasan hanyalah pengalihan agar semua prajurit keluar dari istana. Komandan Tung pun yang awalnya tidak percaya perkataan Mulan, akhirnya setuju dengan strategi dan rencana dari Mulan karena dukungan dari Hong Hui serta prajurit lainnya. She's braver than any man here. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. Dalam strategi tersebut, Hou Mulan dan Hong Hui serta beberapa prajurit bergegas menuju istana kaisar untuk menyelamatkan kaisar, sedangkan pasukan lainnya tetap bersiaga di perbatasan untuk memanah sisa pasukan Borikan. Kemudian scene berpindah ke istana kaisar, di mana pasukan Borikan telah menyusup ke dalam jantung istana. Borikan memberikan undangan berduel 1 lawan 1 dengan kaisar, di mana hal tersebut diterima langsung oleh kaisar. Kaisar yang geram mendatangi Borikan di tempat yang sudah ditentukan. Kaisar pun terjebak. Ternyata undangan tersebut bukanlah undangan 1 lawan 1, melainkan hanya siasat agar membawa kaisar menjauh dari pasukan kerajaan. Akhirnya Borikan pun membunuh pasukan pengawal kaisar dan menangkap kaisar dengan jebakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mulan pun langsung menuju ruangan kaisar, di mana sudah tidak ada lagi kaisar di dalamnya, melainkan hanya ada penyihir hitam. Di sini, Mulan berdebat dengan penyihir hitam bahwa tindakannya salah dan memujuk sang penyihir agar mau menunjukkan lokasi kaisar sekarang. Dengan perasaan yang gundah, sang penyihir pun berubah menjadi burung yang secara tidak langsung memberikan petunjuk kepada Mulan agar mengikutinya ke tempat kaisar. Mulan yang sudah menyadari terdapat kejanggalan di istana pun bergegas mengikuti penyihir hitam ke tempat kaisar dijebak. Dan setibanya di tempat kaisar dijebak, Mulan yang seorang diri menerobos masuk untuk menghadapi Borikan. Di sini kita akan disuguhkan pertarungan sengit antara Borikan dan Mulan. Mulan sempat terdesak ketika berduel pedang hingga pedangnya jatuh ke tungku pembakaran besi.
Sang kaisar yang melihat Mulan terdesak pun mengatakan bahwa Mulan harus bangkit seperti burung finik dan berjuang untuk kerajaan dan rakyatnya. Dengan semangat di dada walaupun hanya dengan tangan kosong karena mendengar ucapan tersebut, Mulan pun bertarung kembali dengan cara cerdik dan mampu membuat Borikan terpukul jatuh. Borikan yang masih hidup melakukan hal licik dengan cara memanah ke arah kaisar dari jauh. Tapi beruntungnya, Mulan dengan cepat berhasil melepaskan tangan kaisar sehingga kaisar berhasil sigap menangkap panah dari Borikan. Mulan pun mengembalikan serangan panah kembali ke arah Borikan yang membuatnya tewas seketika. Di ending film, kita akan perlihatkan pesta perayaan kemenangan dengan Hou Mulan diberikan penghargaan langsung dari kaisar untuk menjadi pengawal pribadinya. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I invite you to take your place with our greatest decorated warriors as an officer in the Emperor's Guard. Namun, Mulan menolaknya dengan sopan dikarenakan ia ingin kembali ke desanya serta ingin meminta maaf ke keluarganya. Akhirnya, Mulan pun juga harus berpisah dengan Hong Hui yang sepertinya Hong Hui menaruh harapan cinta ke Mulan. Singkat cerita, Mulan pun kembali ke desanya dan langsung meminta maaf kepada ayahnya. Father. Sword. I stole your armor. I lost it. Ayah Mulan pun tidak marah dan malah bangga serta bahagia anak gadisnya dapat pulang dengan selamat. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah pasukan istana yang menyampaikan pesan dari kaisar bahwa Mulan telah berjasa menyelamatkan kerajaan dari pemberontakan dan diangkat sebagai pasukan pengawal kaisar, serta diberikan hadiah kehormatan berupa pedang yang bertuliskan setia, berani, jujur, dan pengabdian terhadap keluarga. Oke, sekian. Oke, sekian film kali ini. Tetap dukung dan support kami dengan subscribe dan like channel kami. Nonton heula. Like. Hatur nuhun, terima kasih. Jazakallah.